Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasha dari kelas 7B PAI non reguler. Di sini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Oke, pembahasan kita kali ini yaitu tentang wakaf. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian wakaf, yang kedua perbedaan antara wakaf, qata' dan juga saktah, yang ketiga ketentuan umum bacaan wakaf, dan yang terakhir yaitu pembagian wakaf dan juga tanda-tandanya. Oke, pembahasan pertama yaitu pengertian wakaf. Wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu tajwid yang memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman dan penghayatan makna ayat-ayat Al-Quran. Dalam baca Al-Quran, tidak hanya keindahan suara yang menjadi fokus, namun juga ketetapan dalam berhenti dan memulainya membaca Al-Quran. Kesalahan dalam berhenti bisa menyebabkan pergeseran makna, bahkan menimbulkan kesalahan dalam tafsir. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam terhadap kaidah wakaf menjadi sangat penting bagi setiap baca Al-Quran, baik pemula maupun yang sudah mahir. Adapun pengertian wakaf sendiri secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab wakaf yang berarti berhenti atau menahan diri. Dalam konteks ilmu tajwid, wakaf berarti menghentikan bacaan Al-Quran pada suatu kata untuk mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaan dengan atau tanpa mengulangi sebagian lafaz sebelumnya. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan wakaf sebagai memutuskan suara pada akhir suatu lafaz Al-Quran untuk sementara dengan niat melanjutkan bacaan. Artinya wakaf bukan berarti berhenti secara total seperti qata', tetapi hanya jeda sesaat dalam bacaan. Pembahasan yang kedua yaitu perbedaan antara wakaf, qata' dan juga saktah. Wakaf, qata' dan juga saktah sama-sama berkaitan dengan penghentian bacaan, tetapi memiliki perbedaan dari sisi niat, durasi, dan juga tujuan. Wakaf adalah berhenti sejenak untuk mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan selanjutnya. Sedangkan qata' berarti berhenti dengan niat mengakhiri bacaan secara penuh. Kalau adapun saktah adalah berhenti sesaat tanpa mengambil nafas. Dalam praktiknya, qata' dilakukan misalnya setelah selesai membaca surat atau ayat tertentu dan tidak melanjutkan bacaan selanjutnya. Sementara saktah biasanya digunakan untuk memperjelas makna atau menghindari kesalahan makna tanpa mengganggu kelancaran bacaan. Perbedaan ini menjadi penting agar pembaca tidak salah menerapkan aturan. Pembahasan yang ketiga yaitu ketentuan wakaf. Salah satu ketentuan umum wakaf diatur berdasarkan kesepakatan para ulama tajwid. Salah satu ketentuan utamanya adalah bahwa wakaf harus dilakukan pada tempat yang sesuai makna dan struktur kalimat. Tidak boleh berhenti di tengah kalimat yang masih tergantung pada kata sebelumnya. Selain itu, pembaca juga disunahkan untuk berhenti di tempat yang telah diberi tanda wakaf dalam mushaf Rasul Utsmani. Tanda-tanda ini disusun berdasarkan hasil penelitian para ulama qiraat yang memahami struktur dan makna ayat dengan mendalam. Pembahasan yang terakhir yaitu pembagian wakaf dan juga tanda-tandanya. Para ulama membagi wakaf menjadi beberapa jenis, yaitu wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan juga wakaf qabih. Wakaf tam adalah berhenti pada akhir kalimat yang maknanya sudah sempurna dan tidak bergantung pada kalimat selanjutnya. Wakaf kafi berarti berhenti pada tempat yang maknanya sudah cukup sempurna, tetapi masih ada kaitan makna dengan ayat berikutnya. Sementara wakaf hasan adalah berhenti pada kalimat yang maknanya baik, tetapi secara gramatikal masih terkait dengan kata setelahnya. Adapun wakaf qabih adalah berhenti pada tempat yang tidak tepat, karena dapat mengubah atau merusak makna ayat. Contohnya berhenti sebelum kata keterangan atau kata kerja yang masih berkaitan dengan subjek sebelumnya. Dalam mushaf, tanda-tanda wakaf biasanya dilambangkan dengan simbol seperti jim atau bisa dinamakan wakaf lazim. Jim yang bersambung wakaf lazim, jim yang biasa itu wakaf jaiz, lam alif tidak boleh wakaf, dan juga qaf lam yang berarti lebih baik berhenti.
Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa dari uraian yang saya bacakan tadi dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan bagian penting dalam ilmu tajwid yang berfungsi menjaga keutuhan makna dan keindahan bacaan Al-Quran. Dengan memahami aturan wakaf, pembaca dapat menghormati struktur bahasa Al-Quran sekaligus meningkatkan kekhusyuan dalam membacanya. Pemahaman tentang perbedaan antara wakaf, kotok dan juga saktah membantu pembaca untuk membaca Al-Quran dengan benar sesuai konteks makna dan hukum tajwid. Ketiganya bukan hanya teknis tetapi juga sarana memenuhi kandungan makna firman Allah. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari pemaparan yang saya sampaikan tadi saya bisa membagi ilmu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.